Kita biasanya tahu sebuah makanan, oh ada bakso di perempatan, cuman nggak ada namanya. Nah ini kita coba bantu teman-teman UMKM karena sekarang kan zamannya sudah pakai online, apapun mereka beli pakai Gojek atau GoFood atau semacam lah yang online. Nah itu kita bikinkan branding sendiri ke teman-teman jadi supaya orang lebih kenal luas. Kembali lagi intinya kan bermanfaat untuk orang sekitar dulu. Jadi yang nanti di kelas 2 ini, anak kelas DKV itu kita akan terjunkan ke teman-teman UMKM. Jadi harapannya nanti di kelas 2 itu mereka sudah punya satu UMKM yang akan di branding sendiri sama mereka. SMK lahir pada tahun 1960-an, tepatnya di tahun 1961. Awal kali berdiri SMK Muhammadiyah 1 Surabaya dengan nama SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Dan pada waktu itu ada satu jurusan saja, yakni akuntansi keuangan. Beriringnya waktu, SMK Muhammadiyah lalu membuka jurusan baru pada tahun 2007 dengan jurusan multimedia. Saat ini multimedia berganti nama dengan DKV, Desain Komunikasi Visual. Tahun ini kita fokuskan di branding produk, Mas. Jadi untuk misal mulai dari pembuatan logo, pembuatan packagingnya sampai di sosial medianya. Jadi cara dia bikin konten kreator ini seperti apa. Kita ajarkan mulai dari pembuatan logo. Jadi pembuatan logo dari nol sampai pembuatan packaging. Nah, makanya kemarin kita beli mesin ini INEO 458. Kan anak-anak bikin suatu packaging, bikin desain, kemudian nggak perlu jauh-jauh lagi untuk cetak, jadi langsung mereka turun ke bawah ke TV-nya untuk cetak. Kalau udah sesuai baru diproduksi massal. Selain INEO 458 kita ada mesin presnya untuk kaos. Kemarin musim pandemi butuh kartu vaksin, kita juga buka waktu itu. Kemudian selain printer laser juga ada printer Epson, ini biasanya untuk undangan-undangan, Mas. Kenapa kita ke branding produk? Karena memang eranya sudah era digital semua, Mas. Jadi kita biasanya tahu sebuah makanan, oh ada bakso di perempatan, cuman nggak ada namanya. Nah ini kita coba bantu teman-teman UMKM karena sekarang kan zamannya sudah pakai online, apapun mereka beli pakai Gojek atau GoFood atau semacam lah yang online. Nah itu kita bikinkan branding sendiri ke teman-teman jadi supaya orang lebih kenal luas. Seperti itu sih. Jadi anak-anak kita bekali dari gimana sih cara foto produk yang baik, kemudian sebuah packaging yang safety dan bisa bisa aman untuk makanannya itu seperti apa gitu sih. Dari sekian banyak siswa itu memang beberapa orang tuanya juga punya usaha. Jadi kembali lagi intinya kan bermanfaat untuk orang sekitar dulu. Jadi yang nanti di kelas 2 ini, anak kelas DKV itu kita akan terjunkan ke teman-teman UMKM. Jadi harapannya nanti di kelas 2 itu mereka sudah punya satu UMKM yang akan di branding sendiri sama mereka. Dalam proses itu, SMK Muhammadiyah 1 Surabaya selalu menelurkan anak-anak yang berkompetensi dalam bidang multimedia. Mereka saat ini tentunya memerlukan peralatan-peralatan lengkap. Oleh sebab itu, SMK Muhammadiyah 1 Surabaya memperoleh kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Vokasi, yakni kepercayaan di bidang
ekonomi kreatif, sehingga kami mendapatkan julukan SMK Pusat Keunggulan. Kami mendapatkan bantuan pemerintah, diantaranya peralatan-peralatan yang itu pun semuanya diperuntukkan untuk anak-anak praktek. Ya, kita sangat bersyukur akhirnya kita punya lab khusus untuk desain grafis. Jadi di atas itu ada lab aircraft, ekonomi kreatif. Di situ udah ada studio video, ada studio foto. Jadi kayak one stop closer di situ semua. Jadi anak-anak tinggal bawa makanannya untuk difoto produk. Kemudian kalau mau diiklankan, dia bisa pindah ke ruang studio untuk bikin iklan. Kemudian editing udah ada semua, alhamdulillah. Tinggal ya mungkin karena masa pandemi, jadi belum bisa keliling-keliling untuk ke teman-teman UMKM. Kita waktu itu sama Bu Reni selaku kepala sekolah punya angan-angan nih, kita di depan pusat bisnis di garment di depan Pasar Kapasan gitu. Jadi pusat garment di Jawa Timur kan ada di situ. Jadi ya kita harus bisa ambil peran ini gitu loh. Jadi misal kayak sekarang ini ada mesin printer DTF, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi untuk beli bahan bakunya. Jadi bahan baku tinggal di depan, ada di Pasar Kapasan, tinggal dibawa ke kita untuk sablon, pulang langsung jadi. Ada tanggung jawab yang memang harus kita jalankan ketika kita mendapatkan SMKPK ini, karena namanya pusat keunggulan. Jadi yang diunggulkan itu yang di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya ini. Jadi kita mengundang teman-teman dari Deprin ini kan memang kita juga memilih mana nih yang bisa untuk kita ajak kerjasama. Dan di Deprin kan juga ada program ajarin print. Nah di situ juga kebanyakan orang kan taunya dia bagus tapi nggak tahu mesinnya itu malah dipikir mahal. Tapi kan Deprin kan ada paket-paketan yang memang bisa untuk memudahkan teman-teman untuk usaha. Mudah-mudahan dari SMK Pusat Keunggulan ini ya ada solusi lah untuk para siswa supaya bukan mencari kerja, tapi memang nanti mereka sudah punya angan-angan, oh saya tahu mesin ini dari Deprin, harganya sekian, saya akan nabung dulu dari kelas 1 atau kelas 2, lulus saya bisa beli, saya bisa berusaha. Alhamdulillah di SMK Muhammadiyah 1 Surabaya kita terpilih jadi salah satu SMK Pusat Keunggulan di Surabaya di bidang ekonomi kreatif. Nah, jadi di latar belakangi oleh itu juga kita akhirnya juga menggandeng Deprin, di mana apapun yang hubungannya dengan kreatif semua insya Allah ada di Deprin. Kayak misal kita mau bikin pamflet, bikin packaging, bikin tumbler, semuanya ada di Deprin. Jadi memang kita dari 2021 sudah masuk di SMKPK. Insya Allah nanti akan ada berkelanjutannya lagi untuk kegiatan-kegiatan dengan Deprin, karena memang ada misi yang harus kita tanggung dan ada amanah yang besar, karena memang pusat keunggulan kan bukan hanya untuk SMK sendiri tapi juga berimbas ke SMK-SMK lainnya. Misal seperti kegiatan yang saat ini kita adakan ajarin print, itu kita juga mengundang teman-teman SMK sekitar, karena memang kita ada ilmu, kita ada channel, kita ada ruang, kita ada kesempatan, kita bagi ke teman-teman yang lain. Saya kenal Deprin itu dari 3 tahun yang lalu. Saya sempat mengikuti ajarin print di universitas di Surabaya. Jadi dari situ saya kenal Deprin, kemudian oh Deprin ini selain jual alat, tapi mereka juga mengajarkan ke customernya dan ke halayak ramai gitu loh. Jadi dari situ saya masukkan ke teman-teman di SMK, saya masukkan ke Bu Reni waktu itu selaku kurikulum, kemudian Gayung Bersambut dapat 2 tahun,
kita daftar SMKPK dan kita masukkan di The Brain waktu itu karena memang ya apa ya, solusinya untuk di bidang ekonomi kreatif kan ya di The Brain setahu saya, karena memang alatnya komplit semua, mulai dari yang kecil yang harganya masih jutaan sampai di puluhan ada semua di sana gitu loh. Jadi alhamdulillah komunikasinya juga baik, kita tanya juga dijelaskan dari A sampai Z detail semua, mulai dari BIP-nya, kalau beli alat ini harganya sekian, kemudian keuntungan sekian, modal sekian, semuanya komplit. Harapannya anak-anak lebih belajar sungguh-sungguh, lebih meningkatkan skillnya melalui peralatan-peralatan tadi, dan bisa menjadikan partner untuk kemajuan dirinya, untuk memberikan suatu semangat tersendiri dalam belajar, sehingga dengan alat-alat bantuan tadi memungkinkan anak-anak ini untuk menuangkan ide-ide baru, menuangkan gagasan-gagasan baru, sehingga nanti muncul produk-produk yang bernilai kreatif, ya, sebagaimana keinginan pemerintah membentuk ekonomi kreatif yang luar biasa. Untuk anak-anakku SMK Universitas Surabaya, jangan takut untuk mulai, jangan takut untuk bertanya. Jadi usaha itu memang nggak mudah, tapi insya Allah akan mempermudah jalanmu jika kamu mau berusaha. The Prince, buat usaha jadi mudah.